Bahas poin gue tentang hutangnya, karena menurut gue punya pandangan yang sangat berbeda dari orang lain. Banyak yang suka misalnya main saham bahkan pakai leverage, banyak yang suka bikin misalnya kos-kosan, kalau misalnya properti itu pasti menggunakan leverage. Nah, tapi kalau gue punya pandangan yang berbeda, karena gini, prinsip gue, bisnis yang nggak punya hutang atau manusia yang nggak punya hutang itu nggak bisa bangkrut. Gue ulangi sekali lagi, orang yang nggak punya hutang itu susah untuk bangkrut atau bahkan nggak bisa untuk bangkrut. Kenapa? Karena nggak ada hutangnya, gitu. Tapi sedangkan orang yang punya hutang itu bisa bahaya. Suatu saat nih dia ambil misalnya rumah yang dia kiranya tadinya dia mampu, tapi begitu ada situasi seperti COVID, ada situasi yang lain, stack startup kena hantam, tiba-tiba dia kena layoff. Yang dulu tadinya income-nya suami istri, sekarang suaminya hilang nih income-nya dan cicilannya masih tinggi. Nah, itu pasti banyak banget yang ngalamin. Jadi kalau ini pandangan pribadi gue, apalagi tentang misalnya tempat tinggal ya. Banyak yang bilang bahwa sewa itu adalah buang-buang uang. Menurut gue enggak. Ada alangkah baiknya kalau bisa kita bisa sewa kalau kita memang belum mampu untuk beli rumah. Ya gue nggak bilang ya, gue tahu kemampuan finansial orang beda-beda. Gue nggak bilang bahwa beli rumah selalu harus dengan cash. Tapi maksud gue, jangan ambil KPR yang kita nggak mampu. Yang kita income-nya berapa, ambil KPR-nya tuh di luar kemampuan kita. Itu akan bikin hidup kita jadi sengsara ke depannya. Sewa itu nggak buang-buang uang ya. Jadi kalau misal kalian lihat rumah, misal contoh di Gading Serpong, rumah harga 3 miliar tuh banyak yang sewanya cuma 50-60 juta. Itu yieldnya di bawah 5%. Jadi kalau misal kita mau bandingin antara sewa dan beli, lo harus hitung yang namanya total unrecoverable cost of rentingnya sama total unrecoverable cost of owning. Jadi uang yang hilang kalau lo beli rumah sama uang yang hilang kalau lo sewa. Kalau sewa kan gampang, uang sewa. Kalau beli rumah itu banyak faktornya. Contohnya ada perbaikan, segala macam, ada pajak, banyak ya. Faktornya banyak. Jadi beli rumah tuh nggak cuma lo beli rumah terus happy, nggak. Banyak biaya-biaya yang keluar juga dari sana. Termasuk bunga yang lo bayar ke bank.